Back di DPI, Messi kagak ada habisnya karena dia lagi-lagi mencetak gol dalam ajang Piala MLS kemarin ya, atau Piala Amerika, gue nggak tahu namanya sampai sekarang, nggak pernah ngikutin namanya, cuma nonton pertandingannya doang, Ji, highlightsnya. ini topiknya aja kan Messi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Mari kita bahas preview Enggak gitu konsepnya. Nggak usah bahas ini, nggak penting banget tuh bahasa. Ini pemain mencetak 9 gol dari 6 laga. Apakah ini membuktikan bahwa MLS semudah itu untuk seorang Messi? Menurut gue ya betul, MLS masih semudah itu untuk Messi karena lihat golnya juga gol-gol yang menurut gue ini yang nggak bisa diciptain di Eropa lah ibaratnya, tapi dia bisa ciptain di sini. Yang minggu lalu gue juga udah bilang ini Messi datang ke sini layaknya cerita Hollywood banget nih. Ya. Semuanya jadi kelihatan gampang gitu di tangan Messi, dia bisa main nyetak gol tiap pertandingannya. Dan juga kalau lihat dari performa timnya, ini meningkat pesat banget sejak Messi datang gitu. Walaupun gue yakin bukan cuma faktor Messi seorang, tapi ada faktor pelatihnya yang emang udah punya kenal kedekatan sama Messi dari masa Pemainnya lalu. itu main untuk Messi semua. Iya. Lu nonton semua bola ke Messi. Orientasi pasti. utamanya Messi sebagai pengalir bola dan sebagainya, dan Dan itu berhasil kan? Dan Messi emang suka ngelakuin itu, yang itu kan dilakukan sama Barcelona di masa-masa lalu gitu, iya. dan itu dilakuin dan dan Messi Argentina suka. juga. Argentina juga suka orientasinya ke sana, dan Messi gue ngeliatnya sih happy ya, dia lebih ekspresif di sini yang nggak pernah gue lihat di Eropa. Dia cetak gol selebrasi dan selebrasinya juga unik-unik. Ini gue melihat ya ada segi humanisnya lah dari Lionel Messi yang sekarang, dan dia layak banget dapat ini semua setelah dia tahun lalu udah menamatkan sepak bola lah ibaratnya. Jadi dia layak dapetin ini semua segalanya di Inter Miami. Ya menurut gue happy aja untuk Messi. Piala Liga final seberapa mungkin untuk juara? Lawannya siapa, Mas? Nashville. Ya, Nashville. udahlah, kalah lah. Masalahnya bukan cuma Messi, ada Jordi Alba di sana. Iya, iya. Martinez juga oke sih menurut gue mainnya. Martinez untuk oke juga, MLS ya. oke. Taylor juga bagus. Taylor. Ya maksudnya ya ketika lo disuplai sama Messi, jadi bola tuh kan kayak udah matangnya 90% lah ya, lo tinggal one-on-one sama Dan kiper orang berapa kali tertarik seperti semua itu. Messi juga. Dan ya in a way gue harus akuin bahwa terlalu mudah sih buat ke selevel Messi ya untuk main, walaupun Inter Miami itu di bawah banget dari 29 klub ya, mereka peringkat 29. Itu kalau kita bicara di klasmennya. Cuman kan mereka bisa lolos ke final 2 nih. Satu di US Open Cup, mereka udah di semifinal. Ini ajang badminton apa tenis nih? US Open. US Udah Open. kayak tenis Kalau ya, US Open Cup itu kayak Piala FA-nya di Inggris. Oke, Jadi iya, semua domestik, tim iya. dari semua level di Amerika tuh main, mereka udah sampai semifinal nih. Besok tanggal 23 mereka tampil di semifinalnya. Sapu bersih itu. Bisa tuh, aja. bisa sampai ke final. Lawannya Cincinnati, tapi lumayan Cincinnati lagi peringkat 1 di MLS. Oke. Itu agak berat juga tuh Cincinnati. Nah, yang ini kan di League Cup ini. League Cup tuh sebenarnya baru tahun 2019 tuh, apa 2018 tuh. Ini piala keluarga juga jangan-jangan nggak ya? Enggak, ini liga Gak RT. semua tim dari MLS dan tim dari beberapa dari Kanada yang main di MLS dan juga Meksiko. Semua tim-tim dari situ main di situ. Nah, juaranya itu tadi, kalau ketika mereka juara dapat jatah ke CONCACAF tuh. Dua finalis tuh otomatis udah masuk CONCACAF. Makanya Messi udah masuk ke CONCACAF 1 Liga Championnya. Nanti peringkat ketiganya yang kalah di semifinal ngerebutin 1 lagi nih. Jadi 3 jatah CONCACAF di Liga Championnya itu masuk lewat jalur ini. Tapi kan pada akhirnya media akan selalu membandingkan dua GOAT ini ya, Messi dan juga Ronaldo, pencapaiannya mereka walaupun sekarang sudah dalam masa senja atau tahap menikmati penghujung karirnya. Dan kalau lo lihat coach dari MLS sama Arab, menurut lo secara kompetitif dan juga secara tingkat level beratnya gampangan main di mana? Ini sama aja. Sama aja. Sama-sama dua Liga Hiha. Nggak, kalau di ranking kalau nggak salah MLS itu rank 56, Arab 68 ya. Ranking di Itu kan di atas kertas Iya. doang. Jadi kita tahu sendiri lah ranking 120 bisa menang lawan rank 100 atau apa. Jadi nggak, kalau selisih cuma 10 5 nggak ada ngaruh. Untuk gue sih dua-dua Liga Hiha. Gue sih apa namanya seperti yang gue bilang tadi, sangat happy Ronaldo dan kawan-kawan ke sana untuk cari, dan ini pun juga untuk Messi, Busquets, Alba, happy aja lu ke sana. Intinya adalah kita fokus ke IPL aja, nggak ada gunanya bahas liga. ya kan kalau ngomongin Messi kan otomatis ini mungkin membuat sorotan sekarang ke Messi, MLS, Inter Miami. Tapi kan hanya ke situ. Menurut tuh dengan Messi sukses dengan ceritanya bersama Inter Miami akan mendatangkan daya tarik untuk main lain nggak? Kayak halnya Arab mendatangkan, ya kalau Arab kan karena faktor duit ya. Apakah MLS pada akhirnya bisa mendatangkan sponsor dan bisa membuat tim-tim mendatangkan pemain-pemain bintang lebih banyak walaupun ada salary cap ya? Pemain-pemain bintang nggak bisa. Ya karena itu Salary mereka cap ada perlindungan salary cap, gajinya itu kan masih dibanding di
range gaji ya, rata-rata dibanding Eredivisie aja mereka di bawahnya. Jauh lebih kecil. 300 Kecuali buat market playernya ya. 370.000 rata-rata gaji pemain-pemain MLS itu di Eredivisie itu 450 kalau nggak salah. Jadi rata-ratanya memang gajinya nggak besar-besar dan mereka nggak boleh itu. Sejak 2007 Beckham datang, ada designated player itu, ada salary, ada alokasi yang lebih untuk mereka bisa dibeli, tapi hasil dari itu didistribusikan lagi nih untuk pengembangan. Jadi memang ada perimbangan sih antara duit yang lo dapetin. Ada sistem lah. Iya, sistemnya jalan. Jadi untuk Bukan kayak development. Liga Gurun Pasir itu nggak ada sistem. Walaupun seleksi. kalau kita bicara kualitas tadi lo, kalau kita kan lihatnya komparasinya ke level yang lebih tinggi ya. Ketika mereka main di CONCACAF, sepanjang sejarahnya cuma satu yang bisa jadi juara di situ, Seattle Sounders udah. Habis itu nggak ada lagi dari tim Amerika yang bisa juara di CONCACAF. Itu juga tahun jebot ya? 2022 kemarin. Oh Seattle iya. Sounders. Sementara Oh di CONCACAF-nya. Gue CONCACAF. pikir yang tembus ke Piala Dunia Antar Klub ya. Kok Iya. CONCACAF doang. Kalau maksudnya yang bisa ya menjadi- berarti kan untuk juara di situ lo tembus ke Piala Dunia Klub. ke Piala Dunia Klub kan. Lo tembus di ini aja lo nggak bisa juara lo dari mereka tuh 5 kali Lu final. tembus di Oceania juga ikut Piala Dunia tuh. Iya, iya. Antar negara ya. So what's Tapi kan lo nggak bisa bersaing di situ gitu. Kalau ya memang. ya iya Ya Oceania lu ketemu Vanuatu, lu ketemu Sin apa itu. tim-tim Amerika ini sama tim-tim Meksiko masih kalah. Sama tim-tim Ya Meksiko, iyalah. sama tim Costa Rica, Deportivo Saprissa, mereka masih kalah gitu. Kalau kita bicara kualitas ketika naik lagi ya. Mungkin di liganya mereka rame, kualitasnya bagus, cuman ketika digabungin lawan tim-tim lain di region itu, lu nggak bisa jadi juara, baru sekali mereka juara. Sementara Arab di Liga Champions Asia berapa kali mereka menjadi juara juga. Jadi di regionnya sendiri Arab tuh lebih bisa mendapatkan prestasi dibandingkan klub dari MLS. Di Apalagi CONCACAF. kalau bikin Liga Championship Arab Cup ya, pasti Arab yang juara itu. Iya dong. Arab dan Afrika itu digabung. Liga Arab. Iya, Liga Kan Arab dia dan ada Afrika. Aljazairnya, ada Marokonya, kan Ya campuran. kan juga Afrika Arab Arab juga. Jadi yang penting Arab juara gitu. Ya berarti Afrika untuk Utara. kedepannya MLS ya akan segini-segini aja dong. Menurut lo kan kalau mungkin kalau Arab tujuannya adalah menjadi destinasi untuk pariwisata dan lain-lainnya kan. MLS apa dong tujuan akhirnya kalau dia secara duit pun nggak bisa ngimbangin yang lain di Eropa maupun Prestasi juga. mah nggak penting orang mereka Prestasi nggak ada masih jauh. degradasi itu Iya, kan iya. jelas banget mereka Tapi entertainment secara kan. komersil untung nggak kalau Untung, gitu mas? Untung ya? untung. Dan yang gue sorot juga kalau dari gue pengguna Twitter ya sehari-hari, gue yang gue sorotin banget berasa enaknya banget dari MLS itu gue bisa ngeliat free itu semua konten-konten dari Inter Miami setiap mereka golin itu yang juga dirasain sama banyak orang sih Lu netizen-netizen bohong karena pengguna Twitter, gue nggak pernah lihat Ada, coach, kalau Inter timeline Miami- lu beredar di timeline Inter gua. Miami abis golin tuh dimunculin Lu kalau jangan-jangan kita Enggak lo nggak follow coach soalnya coach. pernah blok-blokan dulu. Blok dulu. Abis Nggak- ngomong nggak ini blok, nih. gue ngeblok lu. Bukan lu ngeblok, gue nggak blok-blokan. Nah itu yang Beda gua, itu. yang gue jadi sorotan ya, contohnya Premier League deh. Biasanya kalau lu Premier League tim-tim upload di Twitter, itu kita nggak bisa ngeliat karena restricted area Iya, ibaratnya iya, muncul. iya. Tapi kalau di MLS ini, Geotagging iya yang istilahnya. gue perhatiin di MLS ini semua bisa akses, bahkan juga engagementnya lebih tinggi belakang-belakangan semenjak kedatangan Lionel Messi lah. Jadi menurut gue dari segi marketing, ini jadi monster Value sih MLS MLS ini. itu kalau nggak salah 1,2 miliar USD. Liga Arab itu 500-an Wah, setengahnya. value-nya. Berarti Jadi- bagus ya dia. Lebih bagus. Marketing, Nah, iya. kalau lu Lebih bilang sustain. apakah ini akan maju, iya, tapi mungkin 20 tahun lagi. Jadi mereka benar-benar berjenjang. Sekarang 300 salary cap. Kan bisa naik terus salary cap. Itu mereka naik terus, Disesuaiin. naik Iya, terus. Awalnya dan 170. akan naik terus. Jadi mereka benar-benar punya sistem. Oke. Mereka tahu mereka marketingnya the best di dunia, oke? Dan nanti berjenjang akan naik terus. Beda dengan liga yang tergantung satu orang. Iya, iya. Kalau dia kena serangan jantung, bubar itu semua. Dan pemain-pemain yang ada di MLS itu udah bisa diekspor juga ke Eropa. Si ini kan Iya. si siapa? Raditya Dika siapa? Des, Oh, Almiron. Almiron Almiron. juga mainnya sempat main di MLS. Balogun, Des. Iya Balogun sih. kan baru si pindah ke Des, Amerika. Antonio Davis, Iya, iya. maksudnya Iya. banyak juga McKennie dulu pemain-pemain ya. Pulisic. McKennie. Iya, pemain-pemain yang bisa apa? Jadi bukan hanya sebagai hiburan, Iya. tapi quality wise per individunya bisa juga ternyata mereka. Berarti dia grassrootsnya bagus dong pembenahan dari pembibitan anak Bagus, muda yang di iya. luar entertainment ini ya. Belakangan lagi bagus, belakangan. Berkembang lah. Berkembang ya. Berkembang terus. Iya. Dan mereka termasuk yang salah satu paling tinggi dibandingkan MLB udah jauh menurun. NFL juga udah mulai menurun. Justru ini yang on the rise tuh justru penontonnya ya, jumlah penonton. Dan nggak perlu bayar 200 juta untuk satu pemain untuk angkat liga ini. Sistemnya bagus ya. Ya dan mungkin juga dari Amerika sendiri kan juga untuk komersial dan marketingnya juga lebih gampang dibandingkan Arab sana yang mungkin yang ditonton sama
segmented di sana semua. Kalau Amerika kan orang lebih gampang melihatnya sekarang. Jadi bisa disimpulkan dari sini kebindangan Messi dan Ronaldo, mau dia mainnya di Liga Antah Berantah, mau di Vanuatu, masih akan terus disorot sampai akhir karir mereka. Begitu juga dengan pemain-pemain yang mungkin kayak Neymar dan pemain-pemain masih punya nama, mungkin masih juga akan menjadi sorotan karena membuat tempat di mana mereka ini juga turut bersinar juga ya, dan lebih dilirik dunia maupun juga calon bahan sponsor mungkin, walaupun mungkin kalau Arab sponsornya Arab doang ya, kalau MLS mungkin akan lebih terbuka, lebih banyak nih. Jadi sampai kapan mereka terus akan mendatangkan sorotan ini sampai nanti mereka akhirnya gantung sepatu. Oke, itu dia dari DPI kali ini. Thank you Rizal, thank you Mas Haryo, thank you Coach Yassin. Kita ketemu lagi di DPI hari Jumat di waktu yang sama. Bye bye.